Shalom, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya senang sekali berjumpa dengan kalian pada kesempatan kali ini. Nah, perkenalkan saya Christopher dari Prodi Teologi. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian. Saya di sini akan mencoba membahas cara memperbaiki gambar diri. Nah, teman-teman pernah gak berpikir tentang bunuh diri? Atau pernah gak sih teman-teman berpikir bahwa diri sendiri gak berguna, gak berbakat, dan merasa gak punya tujuan hidup? Nah, hal itulah yang sebenarnya tidak baik untuk dialami oleh para remaja. Bisa disimpulkan bahwa remaja yang mengalami hal ini adalah orang-orang yang sudah kehilangan gambar dirinya atau tidak tahu gambar dirinya. Bagaimana tahu tujuan untuk hidup? Gambar diri yang mereka sudah punya aja merupakan gambar diri yang rusak. Kenapa sih para remaja bisa mengalami hal itu atau memikirkan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri? Seperti hal yang pertama di atas, yaitu gambar diri mereka yang sudah rusak. Sehingga mereka dapat memikirkan hal-hal seperti itu. Bukan hanya gambar diri mereka saja yang rusak, yang dapat menghasilkan pemikiran seperti itu, tapi juga bisa dari lingkungan di sekitar atau mungkin juga dari pergaulan yang menyebabkan diri dari seseorang remaja tersebut dapat menjadi sebuah cacian atau tindakan pembulian. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi gambar diri dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif seperti itu? Tentunya ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, hal yang pertama ini dan yang utama yaitu adalah jujur sama Tuhan. Kenapa kita harus jujur? Karena dengan jujur kepada Tuhan, Tuhan akan membantu kita untuk menemukan solusi kepada kita. Bukan hanya solusi saja, tetapi Tuhan akan membantu kita untuk memperbaiki gambar diri kita yang sudah rusak. Lalu, hal kedua, bukan hanya sekedar jujur saja kepada Tuhan, tetapi kita juga harus bisa membaca Alkitab. Karena dengan kita membaca Alkitab, kita dapat menemukan gambar diri kita. Dengan membaca Alkitab juga, kita dapat tahu bahwa kita diciptakan bukan hanya sebuah kebetulan, melainkan sebuah tujuan rohani yang Allah inginkan. Kita sebagai kaum remaja tentunya harus mempunyai spirit atau semangat untuk lebih terbuka kepada Tuhan dan membaca firman-Nya. Lalu hal yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah bersyukur. Nah, bukan hanya sekadar jujur saja dan membaca firman Tuhan saja, tetapi kurang lengkap rasanya jika kita tidak mempunyai rasa syukur. Bersyukurlah dalam hal-hal yang kecil, seperti ketika kita pulang dari tempat lain ke rumah, ataupun dengan keadaan-keadaan yang di luar ekspektasi atau bayangan kita. Tuhan memang terkadang terasa tidak menunjukkan respon yang cepat, tetapi Tuhan selalu mendengarkan doa kita dan akan menjawab doa kita. Seperti yang terambil dalam kitab Injil Matius 7 ayat 7 yang berbunyi demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan seperti itulah yang kita harus tanamkan di dalam hati kita. Nah, dan dari ketiga hal inilah teman-teman juga dapat menemukan gambar diri dan membuang sifat-sifat negatif yang seperti saya sebutkan di atas. Pertanyaannya, maukah kita melakukan keterbukaan dengan Tuhan? Maukah kita menemukan gambar diri dan membuang hal-hal negatif? Mari teman-teman kaum muda dan remaja lebih mendekatkan dan lebih jujur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian. Shalom.